Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Dari kejauhan, mereka tampak begitu megah bersama. Keduanya benar-benar menarik. Untungnya, hanya ada tentara laki-laki di sekitar mereka. Kalau tidak ada yang bisa berfungsi dengan baik ketika mereka melihat dua pria tampan ini bersama. Agam menuangkan secangkir teh untuk Randy, duduk di seberangnya, dan berkata, "Ren, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Mengapa kamu memilih untuk bertemu di kamp militer? Aku ingin tahu apakah ada rahasia antara kakekku dan kamu, dan tentang putri yang jatuh ke tangan Septian Bramasta." Randy bicara langsung ke intinya. Tangan Agam, yang memegang cangkir teh, sedikit kaku, tetapi segera kembali normal. Dia tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Rahasia apa yang bisa ada di antara kita? Apakah rahasia ini ada hubungannya dengan Priscilia?" Randy mengabaikan jawaban Agam dan menanyakan pertanyaan kedua. Kemampuan observasinya selalu tajam. Jeda kecil yang dialami Agam tidak luput dari pengamatannya, dan dia juga percaya bahwa Septian Bramasta mungkin ada hubungannya dengan ini. Mengetahui bahwa Agam tidak bisa bersembunyi dari mata Agam tidak lagi bertele-tele. Dia meletakkan cangkir dan berkata dengan serius, "Hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Dan semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Sebaiknya kamu tidak tahu, itu tidak ada hubungannya denganku." Randy mendengus dan berkata, "Istriku adalah korban dari masalah ini. Apakah menurutmu ini tidak ada hubungannya denganku? Jika masalah ini tidak ada hubungannya dengan Putri Bramasta, tidak peduli rahasia macam apa itu, Randy tidak akan tertarik sama sekali. Tapi kemungkinan besar itu karena masalah ini kakek Sanjaya mengambil Putri Bramasta darinya. Bagaimana Agam bisa mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dirinya? Randy harus tahu alasan sebenarnya dan cara apa yang digunakan kakek Sanjaya untuk membuat Putri Bramasta kehilangan ingatannya. Hanya dengan begitu Putri dapat mengambil ingatannya sesegera mungkin sebelum Septian dibebaskan. Ren, kamu memiliki seseorang yang ingin kamu lindungi, dan begitu juga dengan kakek Sanjaya." Melihat Randy, Agam berhenti dan berkata, "Aku tidak akan memberitahumu tentang ini. Aku yakin kakek Sanjaya juga tidak akan memberitahumu. Sebaiknya kamu tidak tahu." Agam tidak langsung menjawab Randy, tetapi dia sekarang mengerti bahwa rahasia ini pasti ada hubungannya dengan Priscilia. Ketika kakeknya yang paling dihormati memilih untuk melindungi Priscilia, dia memilih untuk mengorbankan istri Randy pada saat yang sama. Dia memilih untuk secara paksa mengeluarkan bayi dari perut Putri Bramasta sebelum waktunya, meskipun nyawa mereka akan terancam. Putri Bramasta kehilangan ingatannya dan dikendalikan oleh Septian Bramasta. Septian membiusnya selama 3 tahun. Tadi malam, ketika Putri menderita gejala penarikan, Randy memperhatikan bahwa Putri membenturkan kepalanya ke dinding dan menggigit tangannya sendiri. Putri tidak pernah melakukan kesalahan. Mengapa dia harus membayar harga mahal untuk rahasia ini? Setiap kali dia memikirkan hal-hal ini, hati Randy akan sakit seperti ditusuk pisau. Dia tidak akan pernah membiarkan Putri menderita siksaan itu dengan sia-sia. Dan yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyelidiki semuanya dengan jelas sebelum ingatan Putri dipulihkan. Ketika Putri bisa mendapatkan kembali ingatannya suatu hari nanti, Randy akan memberinya penjelasan yang memuaskan. Beberapa hari kemudian, cedera Priscilia hampir sembuh. Obat yang digunakan merupakan obat yang terbaik, dan sistem kekebalannya juga sangat baik. Dia tampak sama seperti sebelumnya.
Priscilia mengklaim bahwa dia adalah orang yang terluka dan ingin makan makanan enak di sebuah restoran di timur kota Jakarta. Agam pergi mengemudi jauh untuk membawa makan itu untuknya. Agam berjalan ke bangsal dengan makanan. Pintunya tertutup, tetapi ada suara keras yang datang dari ruangan itu. Terdengar suara napas berat seorang pria dan beberapa erangan. Itu pasti tidak tampak benar. Dengan cepat, Agam bergegas masuk ke kamar, namun apa yang ada di ruangan itu sama sekali tidak seperti yang dia bayangkan. Tidak ada orang lain di dalam, tetapi hanya Priscilia. Dia bersandar di tempat tidur, memegang tablet di tangannya. Matanya tertuju pada tablet, dan dia melihatnya dengan penuh minat. Suara-suara memalukan itu datang dari tabletnya. Agam membanting pintu. Priscilia tidak memandangnya. Perhatiannya tertuju pada tablet, sepertinya dia sudah terputus dari dunia ini. Priscilia, apa yang kamu lihat? Agam melangkah ke samping tempat tidur dan meraih tablet di tangan Priscilia. Ketika dia melihat apa yang sedang diputar di tabletnya, dia merasa marah. Dia sangat marah sehingga dia ingin memukul Priscilia. Agam, aku sedang menonton film cinta. Priscilia memandang Agam dan tersenyum bahagia. Karena aku tidak memiliki pengalaman nyata, aku akan belajar dari film-film ini terlebih dahulu, jadi itu akan berguna di masa depan. Agam melirik tablet itu lagi. Pria dan wanita dalam video itu sangat bergairah. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, "Apa itu?" Priscilia memutar matanya dan berkata, "Jangan berpura-pura. Aku tidak percaya bahwa kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini terlihat sangat hebat. Apakah ada yang salah dengan matamu?" Agam melirik video itu dengan sangat jijik. Sosok aktor dalam video itu jauh lebih buruk dari sosoknya. "Tidakkah menurutmu itu hebat?" Priscilia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, mari kita tonton bersama dan menganalisisnya." Agam benar-benar duduk di sampingnya dan memberinya tablet. Keduanya menonton video bersama dan membuat komentar. Dan wanita ini, dia cukup cantik. Dia terlihat sangat menarik, Priscilia berkata sambil menatapnya dengan cermat. Agam berkata, dia hanya biasa-biasa saja, dengan tubuh rata-rata dan kulit yang buruk. Jauh dari standar kecantikan pria, Priscilia berkata dengan bangga, "Itu karena kamu melihat wanita cantik sepertiku setiap hari. Wanita lain sama sekali tidak bisa masuk ke matamu." Agam berkata, "Pede sekali kamu bicara seperti itu." "Apakah aku salah?" Priscilia tahu bahwa dia cantik, dan dia selalu suka memamerkannya. Agam hanya terdiam. Priscilia menunjuk kedua orang di video dan berkata dengan penuh semangat, "Agam, posisi ini bagus. Kamu harus mempelajarinya. Kita bisa menggunakan posisi ini di masa depan." Agam menggelengkan kepalanya, menunjukkan ketidaksetujuannya. "Posisi ini sulit, aku tidak akan bertahan lama." "Ketahanan lebih penting." Priscilia memelototinya dan berkata, "Aku suka posisi ini. Kamu hanya dapat mendengarkanku. Apakah aku meminta pendapatmu?" Agam berkata, "Priscilia, pasanganmu adalah aku. Mengapa aku tidak bisa mengungkapkan pendapatku?" Priscilia mengangkat sikunya dan memukulnya. Dia mengedipkan mata padanya dan berkata, "Hei, Agam, mengapa kita tidak mencobanya sekarang dan melihat apakah kamu baik-baik saja dengan posisi ini?" Agam berkata, "Aku hanya punya 2 kata untukmu." Priscilia bertanya, "2 kata yang mana?" Agam tertawa dan berkata, "Hehe." Priscilia memukulnya dengan tinjunya dan berkata, "Kamu pikir kamu sangat lucu. Aku bisa memukulmu kapan saja." "Oke." Agam berkata, "Jangan lupa bahwa luka di wajahmu belum sembuh." Priscilia mengatupkan giginya dan memarahi, "Bajingan. Aku tidak berpikir kamu bisa melakukannya. Jika kamu bisa, kamu tidak akan berkomentar apapun." Agam berkata, "Jangan memprovokasiku. Aku tidak akan jatuh pada tipuanmu." Setelah dikalahkan dalam setiap gerakan, Priscilia merasa sangat marah. Setelah berpikir sejenak,
Dia bertanya, apakah kamu pernah melakukannya sebelumnya? Agam mengangkat alisnya. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Apakah kamu berpikir? Kamu pasti pernah melakukannya setidaknya sekali sebelumnya. Lagi pula, aku tidak berharap kamu menjadi perawan. Tapi kamu tidak boleh menyentuh laki-laki lain di masa depan. Kalau tidak, Priscilia membuat gerakan memotong. Iya, aku mengerti. Agam meraih tablet dan menghapus videonya. Jangan lihat hal semacam ini lagi. Di masa depan, tidak baik untuk kesehatanmu jika kamu terlalu sering menontonnya. Priscilia mengangguk penuh semangat dan berkata, aku tahu itu tidak baik untuk kesehatanku jika aku sering menontonnya. Aku hanya penasaran, bagaimana rasanya pengalaman nyata segila yang kita lihat di film-film tadi? Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.